Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman pada pagi yang cerah ini? Saya berharap kembali menemui teman-teman dalam keadaan tetap ceria, tetap bahagia, dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan satu apapun. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kursus Beruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang tentunya menarik. Nah, apa itu materinya? Materi kita pada video kali ini adalah mengenai bagaimana cara membuat makna milik dalam bahasa Inggris. Jadi pada video kali ini kita akan membuat kata milik dan kita akan menggunakan kata milik untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita beralih membahas tentang materi kita pada video kali ini, kembali seperti biasa, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel Kursus Beruga ini dengan cara menekan tombol like, kemudian bagi yang belum menekan tombol subscribe, kami harapkan untuk menekan tombol subscribe dan tidak lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan setiap video-video mengenai materi-materi yang menarik yang akan saya bagi atau yang akan saya upload pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berlangganan channel Kursus Beruga ini, dan juga bagi teman-teman yang selalu membagikan video-video dari channel Kursus Beruga ini kepada banyak orang melalui media sosial masing-masing. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara membuat makna dan kata milik dalam bahasa Inggris. Untuk membuat kata milik dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan dua kata. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata belong to. Dan milik yang kedua, kita bisa membuat makna milik atau kata milik menggunakan possessive pronoun. Nah, saya berharap teman-teman mengingat kembali possessive pronoun itu apa saja. Nah, materi mengenai possessive pronoun sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, tepatnya pada video yang membahas mengenai perbedaan antara possessive adjective dengan possessive pronoun. Nah, sehingga untuk menyingkat waktu, saya tidak akan secara detail menjelaskan lagi apa perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun pada video kali ini. Saya hanya akan menuliskan kepada teman-teman possessive pronoun itu apa saja, dengan tujuan agar ketika kita membuat contoh, teman-teman bisa membahasa Inggriskan contoh-contoh yang saya buatkan. Baik teman-teman, possessive pronoun itu seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, mengandung makna milik. Sekali lagi, possessive pronoun mengandung makna milik. Nah, di sini contoh possessive pronoun adalah kata mine. Mine itu possessive pronoun dari saya, sehingga mine berarti milik saya. Kemudian ada yours. Yours ini adalah possessive pronoun dari subjek kamu, sehingga yours berarti milik kamu. Kemudian ada lagi theirs, milik mereka. Kemudian ada lagi ours, milik kami. Kemudian ada lagi hers, perempuan. His, laki-laki. Dan its, benda. Ini ketujuh macam possessive pronoun. Nah, sekali lagi, possessive pronoun sudah mengandung makna milik. Nah, adapun cara untuk menggunakan
possessive pronoun untuk membuat atau membuat makna milik, rumusnya adalah kita bisa menggunakan rumus subjek ditambah to be 1 ditambah possessive pronoun. Kita singkat saja menjadi PP. Dan rumus pola negatifnya kita bisa menggunakan pola to be 1 not ditambah possessive pronoun. Sementara interrogatifnya adalah to be 1 ditambah subjek ditambah possessive pronoun. Lalu bagaimana dengan pola dan cara yang bisa kita pergunakan untuk membuat makna milik menggunakan belong to? Seperti yang kita ketahui teman-teman, belong to ini statusnya kata kerja. Sekali lagi, belong to statusnya kata kerja. Sehingga ketika kita membuat kalimat menggunakan kata belong to, maka kita harus menggunakan bentuk waktu yang menggunakan kata kerja. Dalam hal ini simple present yang menggunakan kata kerja. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus dari simple present yang berkata kerja adalah subjek ditambah verb 1, s atau es ditambah objek. Sudah kita bahas juga pada video sebelumnya mengenai simple present tense. Kemudian belong to itu lalu belong to posisinya di mana? Nah, belong to berposisi di sini. Kita langsung saja tulis di sini belong to. Dan apa fungsi s atau s di sini? Jadi nanti belong akan ditambah s jika subjeknya adalah she, he, it. Nah, sekali lagi, belong to statusnya kata kerja. Nah, sehingga untuk menggunakan belong to membuat kata milik atau makna milik, kita menggunakan rumus bentuk waktu yang berkata kerja. Khususnya di sini simple present yang berkata kerja. Nah, rumus simple present berkata kerja adalah subjek verb 1 s atau s ditambah objek. Nah, belong to menempati posisi kata kerja. Jika subjeknya she, he, it, maka belongnya ditambah s. Demikian teman-teman. Nah, bagaimana dengan negatifnya? Subjek ditambah do not atau does not ditambah kata kerja bentuk pertama. Kita langsung saja tanpa mengatakan bentuk pertama, kita sebut saja dengan belong to ditambah objek. Nah, supaya kita gampang memahami, kita langsung saja tulis belong to-nya tanpa mengatakan kata kerja lagi. Kemudian yang interrogatif bagaimana? Rumusnya adalah do, does ditambah subjek ditambah belong to ditambah objek. Untuk diketahui oleh teman-teman, belong to hanya ditambah s pada kalimat positif. Sama seperti rumus simple present tense. Baik, sekarang kita ke contohnya. Contohnya adalah, buku itu milik saya. Ya, baik. Sekarang kita menggunakan yang pertama, kita akan menggunakan possessive pronoun. Buku itu milik saya. Kita langsung saja pergunakan pola ini menjadi buku itu, that book. Subjeknya adalah buku itu. To be satunya, bukunya jumlahnya 1, sehingga to be-nya is. Kemudian milik saya, bahasa Inggrisnya mine. Kita langsung tulis possessive pronoun-nya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan kata belong to? Buku itu milik saya. Baik, buku itu milik saya. Perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa belong akan ditambah s jika subjeknya adalah she, he, dan it. Belong akan ditambah s jika jumlah bendanya 1. Baik, sekali lagi, belong kita tambahkan s jika subjeknya she, he, it atau orang ketiga tunggal. Tunggal harusnya 1. Belong juga ditambah s jika jumlah bendanya 1. Baik, di sini jumlah bendanya 1. Dalam bahasa Indonesia, jika bendanya 1 maka disebut 1 kali. Nah, di sini bendanya disebut 1 kali, berarti bendanya 1. Buku itu, kita langsung saja, that book, subjeknya that book. Ya. Milik saya, kita pakai belong to. Milik saya, belong to. Di sini bendanya 1, maka kita taruh s, belongs to.
Jadi belongs to itu artinya milik. Kemudian saya objek. Nah, itu bedanya. Kalau menggunakan belong to, setelah kata belong to kita meletakkan objek. Sehingga milik saya bahasa Inggrisnya belong to, objek dari saya adalah me. Nah, demikian teman-teman cara menggunakan belong to. Sedikit berbeda dengan cara menggunakan possessive pronoun. Di sini buku itu milik saya, kita langsung saja mengatakan that book to be-nya is milik saya, mine. Karena dalam possessive pronoun sudah ada kata milik. Sementara kalau menggunakan belong to itu hanya berarti milik. Nah, sayanya menggunakan objek. Jadi milik saya bahasa Inggrisnya belong to me. Sehingga buku itu milik saya bahasa Inggrisnya that book belongs to me. Belongnya ditambah s karena bendanya satu. Ingat, belong ditambah s jika satu benda. Jika subjeknya she, he, dan it. Demikian teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke contoh negatifnya. Contoh negatifnya adalah buku itu bukan milik saya. Untuk membuat kalimat negatif, kita langsung menambahkan not setelah to be. To be satu not. Sehingga gampang teman-teman. That book, bahasa Inggrisnya adalah that book is ditambah not menjadi is not, milik saya, mine. Lalu bagaimana dengan belong to-nya? Nah, untuk membuat kalimat negatif, tidak atau bukannya itu berasal dari do not dan does not. Nah, di sini karena subjeknya adalah buku, maka buku menggunakan does not. Do dipakai oleh subjek I, you, they, we. Does dipakai oleh subjek she, he, it. Sekarang kita akan membuat kalimat negatif dari kalimat ini. Sehingga kalimatnya menjadi buku itu bukan milik saya. Kalau menggunakan possessive pronoun, buku itu bukan milik saya, bahasa Inggrisnya that book is not mine. Maka jika menggunakan belong to, kita akan menggunakan pola yang ini. Nah, buku itu bukan milik saya, bahasa Inggrisnya that book. Buku benda menggunakan does. Kita tulis saja does not. Does not ini bukan. Kemudian milik saya belong to me. Demikian contoh negatifnya teman-teman. Lalu bagaimana contoh interrogatifnya? Apakah buku itu milik saya atau kepunyaan saya? Nah, jadi milik saya juga bisa kita katakan dengan kepunyaan saya. Apakah buku itu milik saya? Di sini ada kata apakah, berarti kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Di sini ada polanya, bisa langsung kita pedomani sehingga menjadi is that book belong to me. Demikian contoh dari kalimat interrogatif jika menggunakan possessive pronoun. Lalu bagaimana kalau menggunakan belong to? Nah, di sini sudah saya tuliskan pola untuk membuat kalimat interrogatif menggunakan belong to. Nah, kita langsung saja tanpa perlu kita tuliskan bahasa Indonesianya biar menyingkat waktu. Apakah buku itu milik saya? Apakahnya menggunakan do dan does karena benda book, maka menggunakan does sehingga menjadi does. Buku itu subjeknya that book milik saya belong to me. Demikian teman-teman. Jadi untuk membuat kata milik atau makna milik kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara pertama menggunakan possessive pronoun dan cara kedua menggunakan belong to. Dan ini pola jika kita ingin membuat milik menggunakan possessive pronoun, dan ini pola jika kita ingin membuat milik, kata milik menggunakan belong to. Di sini perlu diingat bahwa jika subjeknya she, he, it, atau jika jumlah benda satu, maka belongnya ditambah s. Seperti contoh ini, di sini jumlah benda satu, maka belongnya ditambah s. Demikian juga ketika kita membuat kalimat negatif dan interrogatif, di sini sudah jelas yang menggunakan do siapa dan yang menggunakan does siapa. Demikian teman-teman penjelasan saya. Baik,
Untuk semakin memperkuat pemahaman teman-teman mengenai materi ini, saya kembali akan memberikan beberapa contoh soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan di tempat masing-masing. Nah, teman-teman, di sini ada 3 soal yang harus teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ketika menjawab, teman-teman harus membuat atau menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris menggunakan possessive pronoun dan menggunakan belong to. Nah, begitu juga dengan nomor 2 dan nomor 3. Nah, jika teman-teman mengalami kesulitan ketika menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris, dan jika teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini, saya mempersilahkan teman-teman untuk menulis dan meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan saya juga mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin merequest materi-materi lain di channel Kursus Beruga ini yang nantinya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.